Konsisten doang di affiliate itu sekarang udah nggak cukup. Kalian nggak akan bisa sukses hanya dengan bermodalkan konsisten, dan konsisten. Oke, mungkin zaman dulu memang bisa ya, konsisten doang pokoknya upload semuanya, itu bakal bisa sukses. Tapi sekarang buktinya udah ada yang 6 bulan, 8 bulan, bahkan 2 tahun ngonten affiliate modal konsisten doang tapi nggak bisa sukses-sukses. Yuk kita akan bahas di video kali ini, pastikan tonton sampai akhir biar kalian gak salah paham dan setidaknya teman-teman sedikit tergelitik untuk mengetahui apa yang harus kalian ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi ya teman-teman terkait affiliate. Ya, gimana caranya buat kita untuk bisa sukses di dunia affiliate atau di konten affiliate. Karena ya fakta yang ada adalah menunjukkan bahwa konsisten doang tidak akan bisa membuat teman-teman sukses dan juga berhasil di affiliate, baik di TikTok affiliate maupun di Shopee affiliate. Kalian harus menyadari dan harus ikhlas fenomena yang terjadi saat ini, karena ya memang kenyataannya konsisten doang nggak cukup. Dari berbagai macam edukasi-edukasi di luar sana, pendapat-pendapat semua orang di luar sana, sebenarnya mengkerucut ke dalam dua hal. Yaitu apa? Ya, terkait soal gimana sih cara kalian itu ngomong di depan kamera, meyakinkan dan juga ya pemilihan produk aja. Sebatas itu aja ya teman-teman ya. Jadi cara kalian ngonten dan juga produk, udah. Semuanya akan mengkerucut ke sana. Ya mungkin ada yang menjabarkan A, B, C, dan D, terus kemudian membahas tentang angle konten, membahas tentang satu niche atau campuran, membahas tentang berbagai macam hal lah ya, terkait sudut pandang bagaimana solusi ketika stuck di TikTok affiliate atau di Shopee affiliate. Padahal ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya semuanya akhirnya mengkerucut, di mana ke bagaimana cara ngonten. Ini meliputi scripting dan juga cara kalian ngomong di depan kamera, bagaimana kalian meyakinkan orang-orang. Lalu kemudian ya pemilihan produk, karena mau nggak mau produk ini adalah barang dagangan kalian. Ya mungkin karena kita affiliate ya inilah yang kita review. Bener nggak teman-teman? Nah itulah yang harus teman-teman perhatikan baik-baik. Oke, kita akan bahas soal konsisten. Ya, gini, konsisten yang dianggap adalah konsisten pokoknya upload aja, asal jadi upload. Terus menunggu kesuksesan. Apakah mungkin? Susah. Kalau dibilang mungkin, mungkin. Tapi, ya mungkin peluangnya sekitar 1%, 2%, atau 5%. Kecuali memang takdir Allah, Allah ngasih rahmat, barokah yang luar biasa kepada kalian, dan itu akan membuat, ya akun kalian akan berkembang dengan pesat. Tapi, masalahnya adalah, apakah dalam waktu dekat? Apakah butuh waktu lama? Nah, itu rahasia ilahi, teman-teman. Nah, tugas kita adalah berusaha dan juga berjuang. Ya, konsisten nggak cuman asal posting doang. Konsisten itu juga mulai dari konsisten untuk improve. Nah, gimana caranya konsisten untuk improve, konsisten untuk mengembangkan diri, konsisten untuk mengembangkan jenis-jenis konten-konten kita? Ya, pertama ya harus konsisten juga belajarnya dong. Konsisten juga berlatih, konsisten juga explore hal-hal baru, dan konsisten juga mencoba hal-hal baru. Bukan berarti kalau kalian konsisten dengan cara yang sama terus, nah udah tahu kalian gagal, tapi kalian masih melanjutkannya. Udah tahu kalian ini cara-cara dalam beberapa bulan ini, 3 bulan lah, katakanlah acuan saya itu selalu 3 bulan lah. 3 bulan ini kalian stuck gitu-gitu aja. Dan kalian akan masih terus konsisten. Ya memang kita masih menunggu jodoh produk kita. Tapi bahasa halusnya kan ya kayak gitu aja. Tapi sebenarnya kalau kalian terus-terusan kayak gitu aja, ya stuck bukan hal yang aneh gitu loh teman-teman. Ya teman-teman ya. Kebanyakan orang sudah merasa berusaha untuk improve, berusaha untuk mengadaptasi atau upgrade konten-kontennya. Tapi seberapa signifikannya, seberapa kerasanya perubahannya, nah ini yang jadi misteri. Kebanyakan orang, mereka itu nggak berfokus di bagaimana cara mereka menyampaikan sesuatunya. Public speakingnya, terus storytellingnya, atau apapun itu, kebanyakan ya agak tutup mata gitu loh. Mereka hanya mempedulikan bagaimana triknya, bagaimana teknisnya, dan seterusnya. Contoh, menulis caption, menulis hashtag, dan lain sebagainya. Tapi padahal teman-teman ya, ini kan masalah teknis. Ini hanya berperan sekian persen aja. Ya bolehlah anggap aja itu berperan 20%. 80%-nya tetap bagaimana presentasi kalian mempresentasikannya. Ibaratnya kalian itu salesman. Iya toh, kalian itu salesman, mempromosikan dan membuat orang-orang yang tadinya itu nggak ada kepikiran beli,
terus akhirnya kepikiran beli nih gara-gara kalian jelaskan. Nah, sebenarnya pola pikir kita itu harus seperti itu. Anggap aja seperti ini, teman-teman. Anggap aja teman-teman ini seperti agen salesman yang keliling di jalan, terus ada yang nongkrong, kalian tawarin lah itu produk kalian. Kak, ini ada produk saya, boleh minta waktunya sebentar, bla bla bla. Nah, itu kan harus ada sesuatu yang membuat mereka itu mau, teman-teman, untuk nungguin kalian ngejelasin dan akhirnya tertarik. Yang tadinya mereka nggak tertarik sama sekali, akhirnya mereka tertarik. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan presentasi kalian yang meliputi bagaimana cara kalian ngomong di depan kamera dan bagaimana cara teman-teman untuk tampak lebih meyakinkan dengan pemilihan bahasa-bahasa tertentu. Tapi Bang, di luar sana ada yang goyang-goyang, ada yang nggak pakai menampilkan wajah, dan semuanya. Dan saya tahu betul karena saya juga sudah membahasnya berkali-kali. Bahkan di channel ini udah saya kasih contohnya bahwa akun-akun yang tanpa ngomong, tanpa menampilkan wajah, itu banyak juga yang sukses. Banyak, tapi kan saya selalu bilang, kalau kalian tiru persis kayak gini, belum tentu kalian juga bisa sukses loh. Dan kita nggak pernah tahu berapa lama kita bisa sukses dengan menggunakan cara tersebut. Dan saya juga sering kali paparkan plus minusnya apa. Dan memang ada beberapa produk-produk yang memang tidak membutuhkan untuk menampilkan wajah. Dan produk itu biasanya produk-produk umum yang digunakan oleh kebanyakan orang. Ya, jadi harus dibedakan tergantung produk kalian itu apa. Intinya adalah kalau kalian tanpa menampilkan wajah dan benar-benar nggak pakai ngomong, ya teman-teman hanya menunggu. Nah, cuman menunggunya itu sampai kapan? Apakah kalian sabar? Cuman 3 bulan gak ada hasil, apakah masih tetap sabar? Ya, 6 bulan gak ada hasil, apakah masih tetap sabar? Nah, ini pertanyaan yang harus teman-teman jawab diri kalian sendiri, itu kalian harus jawab, teman-teman. Ya, jadi gak bisa kayak gitu, teman-teman. Gak bisa kalau kalian tuh hanya berpikiran bahwa gimana ya, saya udah konsisten Bang, 2 tahun saya upload 10 video setiap hari, kok gak ada hasilnya? Nah, saat yang tepat untuk evaluasi adalah itu sekitar 3-4 bulan. Ketika 3-4 bulan belum ketemu hasilnya juga, dan kalian harus berkaca, apakah video kalian cukup menarik, cukup meyakinkan, cara pembahasan kata-kata kalian cukup oke atau enggak. Nah, ini harus kalian bisa menentukan dan kalian harus cari komparasinya. Kalian harus bandingkan dengan video orang lain. Setidaknya cara ngomong kalian itu ya mendekati mereka lah, atau mungkin jauh lebih baik daripada mereka. Nah, tinggal PR kalian satu setelah itu, pemilihan produk. Nah, cuman yang jadi masalah adalah keterbatasan sampel. Nah, ini kan persoalan lain ya. Ketika kalian bisa memberikan video yang bagus, ketika kalian mengajukan sampel, meskipun omset kalian jelek, meskipun omset kalian belum bagus, tapi kalau video kalian proper, kalian bikin dengan bagus, dengan niat, dan ada penjiwaannya. Karena saya merasa konten yang gak ada nyawanya, itu kayak hambar gitu loh, dan itu berasa loh di penonton. Ketika kalian mulai jenuh ngonten kayak yang saya alami, itu juga berasa loh pasti di penonton. Beda penjiwaannya dengan yang dulu-dulu. Konten yang niatnya dibikin asal dengan konten yang setulus hati, setulus jiwa untuk bener-bener dibikin dan bisa bermanfaat buat orang lain, itu berasa banget loh di penonton. Ya, penonton mungkin gak nyadar, tapi selalu akan ada muncul di alam bawah sadar mereka itu, mereka akan menyukai dan mengikuti video-video kalian. Nah, itulah teman-teman ya, ibaratnya kayak soul atau jiwa di dalam sebuah konten kita. Jadi kalau kalian konsisten asal bikin konten jadi, bikin konten jadi, bikin konten jadi, ya tentu ini akan, ya mohon maaf, ya akan jadi sia-sia gitu loh. Tapi sebenarnya nggak sia-sia, karena yang pasti seburuk apapun konten kalian, setidak berkembangnya apapun konten kalian, ya itu akan masuk ke jam terbang kalian. Cuman improve-nya itu apakah banyak atau enggak, pengalamannya banyak atau enggak. Jadi jangan berkecil hati, jangan putus asa. So, kalau saya yakin kalian pasti tahu permasalahan kalian ada di mana. Bang, cara ngomong saya, Bang, nuansa konten saya kurang menarik dan sebagainya, saya yakin teman-teman tahu sebenarnya. Cuman mungkin karena beberapa keterbatasan kalian, ya akhirnya kalian tidak mencapai hal itu gitu ya. Bang, kamera saya burik gitu ya. Ya itu mau gimana, ya mau gak mau kalian harus beli kamera. Ya, beli HP yang kameranya juga cukup oke. Atau kalian menggunakan kamera belakang. Ya, biasanya kan orang-orang pakai kamera depan ya, saya juga pakai kamera depan. Tapi kalau kamera depan kalian kualitasnya kurang oke, ya mau nggak mau teman-teman harus pakai kamera belakang. Solusinya minta bantuan teman untuk ngerekamin kalian. Solusinya lagi kalian harus di outdoor, di luar ruangan yang mana gambarnya terasa jelas, terasa terang. Ya memang harus ada yang dikorbankan. Suka tidak suka, setiap orang mempunyai start masing-masing.
Perbedaan memulainya. Ada orang yang dari awal udah pede ngomong di depan kamera, ada orang yang nggak pede. Ada orang yang harus memulai dengan membiasakan diri dulu ngomong di depan kamera. Ada yang langsung bisa ngomong di depan kamera tapi menyusun kata-katanya yang nggak bisa. Ngomongnya itu bulet-bulet tapi kurang menarik. Ada juga yang bisa menyusun kata-kata dengan baik, scripting dengan baik, tapi ngomong di depan kameranya udah pede juga, tapi kurang bisa meyakinkan. Nah, ini ada juga. Makanya setiap orang mempunyai start masing-masing. Ya, teman-teman ya. Jadi, apakah konsisten doang nggak cukup, Bang? Jawabannya tidak. Apalagi makin kesini, makin banyak afiliator-afiliator baru, makin banyak konten-konten kreator baru, yang mana ya tentu saja kalau kita nggak improve, kalau kita nggak memperbaiki konten-konten kita, ya kita pasti akan ketinggalan, teman-teman. Ya, tapi semuanya itu kembali kepada rezeki kita, teman-teman. Rezeki kita masing-masing. Tapi kalau kalian bilang bahwa rezeki ini sudah ada yang ngatur, nggak akan tertukar, kita bisa ikuti cara orang lain tapi tidak dengan rezekinya. Ya memang betul, tidak ada salah dengan kata-kata itu. Tapi yang jadi pertanyaan besar di sini adalah, emangnya kalian tahu seberapa mentoknya rezeki kalian? Emangnya kalian tahu kalian tidak punya rezeki di situ? Emangnya kalian udah pasti bener-bener tahu nih rahasia dan takdir kalian? Emangnya Allah ngebocorin ke kalian? Kan nggak. Simpelnya, hidup saya teman-teman, sekitar tahun 2022 awal, saya bahkan sedikit pun nggak nyangka saya bisa dapat penghasilan di atas 20 juta gitu sebulannya. Tapi ya bahkan bisa setahun kemudian itu aja udah berkali-kali lipat yang saya dapatkan gitu loh. Itu kan misteri ilahi. Dimana apakah saya kepikiran sebelumnya bisa seperti itu? Enggak juga. Nah, inilah yang saya maksud tertakar dan tidak tertukar. Tapi siapa yang tahu takaran rezeki kita seberapa? Itu kan poin utamanya. Ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Konsisten doang nggak cukup? Enggak. Ya, apa aja yang perlu kalian pahami? Yaitu tadi, bagaimana skill kalian untuk mempresentasikan dan membawakan produk tersebut. Yang pertama. Yang kedua, pemilihan produk. Pemilihan produk ini nggak cuma serta-merta langsung produk-produk terlaris aja. Ada juga potensi-potensi produk-produk yang lain. Mungkin secara potensi, secara penyampaian produk kita, senatural mungkin kita mengungkapkan, karena kan ya orang itu makin kesini makin suka konten-konten yang natural, konten-konten yang alami, terkesan memang alami, bukan konten-konten yang jualan banget, yang ngiklan banget. Nah itu pada nggak suka sih sekarang ini ya. Tapi nggak semua lah ya, tergantung kontennya juga. Kalau konten-konten elektronik dengan harga mahal, biasanya orang lebih suka yang konten yang proper banget, yang model-model kayak iklan-iklan banget. Karena ya memang terpercaya, nggak bisa yang cuman storytelling ngomong-ngomong, agak susah. Ya, jadi setiap jenis konten mempunyai perilaku yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, buat teman-teman sekalian saya mau promosi ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan kelas TikTok affiliate saya, by the way saya ada kelas. Jadi buat kalian yang males nyari satu persatu bahan materi untuk belajar, teman-teman boleh ikutan kelas saya. Dan di kelas saya ini insya Allah materinya banyak banget. Ada materi public speaking, ada materi gimana caranya menyusun skrip ya. Ada materi terkait soal personal branding, ada juga materi TikTok, dan dapat grup VIP yang mana grupnya ini kalian juga bisa tanya jawab di sana. Kalian bisa nanya kepada tim saya, akan ada jawaban ketika ada materi yang nggak kalian pahami, dan sebulan sekali teman-teman bisa nanya atau konsultasi sama saya via Zoom meeting bareng-bareng di acara nongkrong-nongkrong bareng via Zoom ya, teman-teman ya. Nah oke, gimana caranya? Teman-teman tinggal cek link di deskripsi atau ketik aja hendrasetio.com. Nah teman-teman tinggal buka halamannya seperti ini ya. Teman-teman tinggal pilih nih, TikTok Affiliate Mastery ini ya. Kelas TikTok Affiliate Mastery tinggal diklik yang nomor 3 dari atas. Lalu di sini teman-teman kan harganya 325, tenang aja nggak semahal itu, kalian bisa pakai kode voucher, kode diskon per harinya itu ada 20 orang. Kalian tinggal klik punya kode diskon di sini dan teman-teman tinggal ketik 50 TTM ya, huruf kecil semua, TTM, 50 TTM dan kalian klik aja. Ini harganya cuma 149.000. Nah, materinya kayak gimana nih? Materinya teman-teman untuk materi TikTok itu ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi ini materinya berupa video dan ada rekaman Zoom meeting juga yang bisa teman-teman tonton nih ya. Rekaman live tuh. Ya, September 2025, Oktober, November itu ada, cuman masih belum saya upload. Dan kalian bisa lihat seperti ini apa aja sih yang ada di situnya. Dan ini ada materi-materi berupa video. Selain itu teman-teman juga akan dapat materi public speaking, kelas online kayak gini, gimana cara ngomong di depan kamera, cara melatihnya, latihan harinya bagaimana, dan di sini ada juga 10 skrip formula, di mana di sini juga kalian akan belajar gimana sih caranya untuk bikin skrip konten yang bagus, angle yang bagus, dan membuat orang itu yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik. Semuanya ada di sini. Selain itu teman-teman juga akan dapat grup
VIP ya, yang dimana di sini ada daftar isi juga. Kalian bisa belajar terkait soal iklan, terkait soal riset, terkait soal apapun itulah ya, yang berhubungan dengan TikTok. Dan ini insya Allah materinya update juga teman-teman ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ingat ya, konsisten doang mungkin tidak cukup, tapi kalau konsisten kalian itu menyeluruh, konsisten tetap belajar, konsisten untuk improve dan lain sebagainya, insya Allah akan ada hasil ya. Banyak-banyak berdoa karena rezeki kita ya memang datangnya dari Allah, dan banyak-banyak istighfar ataupun bertobat terhadap kesalahan-kesalahan kita, karena kita nggak pernah tahu, jangan-jangan ada dosa kita yang menghambat rezeki kita ya. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kemudahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin.